Di video ini saya akan membahas mungkin di antara kalian ada yang pernah melakukan, melihat, atau mendengar, ataupun menjadi korban. Untuk yang pernah melakukan selingkuh, yang dirasakan adalah deg-degan, takut ketahuan, seru, memacu adrenalin, dan sebagainya. Untuk yang melihat pasti akan membicarakan atau menggosipkan. Untuk yang mendengar kabar pasti akan merasa heran. Namun untuk yang menjadi korban pasti akan menyakitkan. Perilaku ini pun sering sekali kita lihat di sosial media, baik itu artis ataupun orang biasa. Ini menjadi pertanyaan, kenapa hal ini sering terjadi? Untuk kalian yang melakukan atau baru mau melakukan perselingkuhan, stop. Karena perselingkuhan hanya akan membawa kehancuran, kerugian materi, waktu, dan lain-lain. Meskipun tidak disadari dan belum terasa efeknya. Maling pasti takut kemalingan. Kalau Anda selingkuh, apa mau Anda diselingkuhi juga? Jadikan pelajaran agar tidak melakukan hal serupa. Anda pasti mencibir, menjelekan orang yang Anda lihat atau dengar selingkuh kan? Apa Anda mau dijelekan atau dicibir orang lain atau ingin sama hancurnya seperti orang yang selingkuh? Jelas tidak. Saat Anda diselingkuhi, pasti Anda merasa jijik, marah, sedih, dan sebagainya. Selingkuh di saat pacaran paling jalan ke kafe, makan bareng, main bareng, saat ketahuan lalu putus. Lain hal bila selingkuh di saat sudah menikah, pasti pelaku melakukan hal lebih dari sekedar jalan atau makan di kafe. Dan itu sudah jelas, menjijikan. Kemudian cerai. Menjalin hubungan hingga ke pernikahan menjadi sia-sia karena perselingkuhan dan berujung cerai. Selingkuh bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di tempat kerja, bertetangga, sosial media, dan lain sebagainya. Selingkuh bukan hilaf, karena dilakukan dengan effort luar biaya, meluangkan waktu, memikirkan cara berbohong. Selingkuh menggunakan pemikiran khusus. Selingkuh suatu bentuk kebosanan terhadap pasangan atau bisa disebut penyakit otak karena ada sebab. Setelah mendengar video ini, Anda jangan paranoid. Perbaiki komunikasi Anda dengan pasangan. Apa kekurangan diri masing-masing, tanyakan. Bila ada, perbaiki. Berbicara secara terbuka dan jujur. Perbaiki ibadah Anda, perkuat iman Anda, dengan meyakini perbuatan perselingkuhan adalah suatu kesalahan yang akan membawa kehancuran. Karena sehakikatnya hubungan berpasangan hanya akan menyisakan komunikasi antar pasangan. Saya masih membicarakan dari sudut pandang korban. Apa yang harus dilakukan bila mengetahui pasangan Anda selingkuh? Tinggalkan. Susah. Pasti banyak yang mengatakan susah. Memang, ada orang yang benar-benar bisa berubah, ada juga yang tidak. Untuk yang memaafkan dan untuk yang benar-benar berubah, baguslah. Sebelum kerusakan akibat perselingkuhan bertambah parah, lebih baik stop. Meskipun akan diingat seumur hidup untuk si korban dan menjadi paranoid ketakutan terulang kembali. Karena kepercayaan susah didapat selain waktu yang menjawab. Kita ambil contoh kasus baru-baru ini dari podcast Densu. Sudah punya anak tapi tetap istrinya diselingkuhi berulang kali. Contoh orang seperti ini tidak akan bisa berubah. Pergi saja, biarkan saja. Toh pada akhirnya dia akan mengulangi perselingkuhannya. Dan selingkuhannya akan menjadi korban juga. Biasanya karena fisik pasangannya berubah, akibat pasangan hamil atau kurang terurus, karena mengurusi rumah tangga. Hei kamu laki-laki, pasanganmu itu hamil atau tidak terurus karena kurangnya perhatianmu. Hamil kamu yang menghamili. Kalau jadi obesitas setelah menikah, jangan maunya instan, mau diseksi terus. Bawa olahraga sehat sama-sama. Memang benar, sayang itu di saat sakit, dijaga, dirawat, dibawa ke rumah sakit. Tapi lebih bagus lagi adalah bawa pasanganmu di kala sehat untuk menjaga kesehatan dan mengajak olahraga bersama. Atau ada juga laki-laki yang berpikir wanita lain lebih enak dalam tanda kutip. Hei kamu laki-laki, sadar. Itu hanya di otakmu saja. Maaf kata, daging, kenikmatan, lubang, semua sama saja. Perempuan selingkuh, untuk yang sudah menikah,
biasanya karena tidak puas dengan pasangan. Maka dari itu kuncinya adalah komunikasi. Bicarakan dengan pasanganmu kekurangannya supaya diperbaiki, dan juga mungkin karena ekonomi. Untuk yang belum menikah, maaf kata, ini fakta. Biasanya karena melihat yang lebih ganteng, lebih beruang. Kalau Anda terus menanamkan konsep seperti ini di hidup Anda, berarti Anda adalah bukan tipikal manusia yang mudah bersyukur. Di atas langit masih ada langit. Yang ganteng bisa jadi tua, yang kaya bisa jadi miskin. Singkirkan ego. Belajarlah bersyukur. Selingkuh terjadi karena ada kesempatan, sebab, namun memiliki akibat fatal yang hanya akan membawa kehancuran terhadap korban dan juga diri sendiri. Mungkin ada yang berakhir indah, namun menyisakan trust issue dan paranoid. Belajar komunikasi dengan pasangan, bicarakan apa saja yang mengganjal. Tanyakan kekurangan Anda pada pasangan Anda, dan tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kepercayaan tidak didapat dengan mudah. Buatlah Anda dipercayai, dan percayalah kepada pasangan Anda. Percayalah, bila Anda setia di sini, pasti pasangan Anda di sana pun akan setia. Namun bila Anda sudah setia di sini tapi pasangan Anda selingkuh di sana, itu artinya pasangan Anda biadab. Sekian dari saya John di Bacot Logika. Tulis komentar Anda bila Anda merasa mempunyai logika lain untuk dibicarakan. Maaf bila ucapan saya menyinggung, namun seharusnya orang dewasa menggunakan logika, bukan emosi. Terima kasih.